Hai Fitness Mania, bersama saya Coach Halim Chiang. Welcome to my YouTube channel. Hai Fitness Mania, kembali lagi bersama saya Coach Halim Chiang. Kali ini kita akan membahas tentang wanita takut berotot. Bener nggak sih begitu? Nah, buat yang masih takut berotot, sayang karena nanti manfaat-manfaat dari kegiatan membangun otot malah tidak akan didapat. Kita akan bahas satu persatu dulu, dimulai dari anatomi tubuh manusia. Saya mohon izin dulu dan mohon maaf apabila gambarnya mungkin agak sedikit ofensif. Ya, tapi ini hanya untuk memperlihatkan saja kepada fitness mania bahwa pria dan wanita memiliki karakteristik tubuh dalam hal skeletal muscle adalah sama. Jadi, wanita dan pria memiliki otot bahu, memiliki otot lengan, pundak, dada, perut yang sama semuanya. Ya, jadi tidak ada perbedaan dari struktur anatomi otot rangka tubuh manusia antara pria maupun wanita. Jadi dengan mengetahui hal ini, kalau wanita bilang gak mau berotot, udah tentu salah. Karena apa? Karena wanita dari lahir pun sudah berotot. Ya, kalau enggak, bagaimana bisa bergerak? Bagaimana bisa yang namanya berjalan, melakukan tugas sehari-hari, berdiri saja memerlukan otot, duduk juga memerlukan otot, ya. Bahkan untuk bisa menonton televisi, menoleh ke kanan dan ke kiri, itu juga memerlukan otot rangka. Nah, sekarang setelah mengetahui itu, kita lihat lagi secara lebih spesifik, lebih dalam lagi tentang perbedaan serabut otot antara pria dan wanita. Ada penelitian yang menemukan bahwa ternyata ada perbedaan antara jumlah serabut otot pada pria dan wanita dan juga tebal tipisnya. Nah, kita bisa melihat dari gambar di ujung layar ini bahwa inilah gambar dari serabut otot yang ada di tubuh manusia. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang namanya muscle fiber bundle ini ya adalah satu helai otot manusia. Nah, kita lihat otot manusia itu ada tipe 1 dan tipe 2. Di sini risetnya menemukan bahwa otot tipe 1 pada pria dan wanita, pria memiliki otot tipe 1 yang 132% lebih tebal daripada wanita. Dan kemudian tipe 2A-nya 190%, hampir 2 kali lipat lebih tebal daripada wanita. Nah, ini sudah menentukan bahwa, lihat nih, dari awalnya aja, modal awalnya, pria sudah memiliki serabut otot yang lebih tebal daripada wanita. Berarti bahasa lainnya adalah wanita memiliki serabut otot yang jauh lebih tipis daripada pria, ya, atau lebih halus. Kemudian secara spesifik kita lihat lagi bahwa jumlah serabut di biceps nih, ya, penelitiannya bahkan melakukan biopsi, mengambil daging atau mengambil otot dari pria maupun wanita, dan mereka menemukan bahwa jumlah serabut biceps pada wanita 41% lebih sedikit daripada pria. Sudah 41% lebih sedikit, ternyata 40,3% lebih halus atau lebih tipis. Demikian halnya juga dengan otot paha atau otot quadriceps, di mana mereka menemukan setelah melakukan biopsi yang sama bahwa jumlah serabut otot paha pada wanita itu lebih kurang 25% lebih sedikit daripada pria. Dan setelah itu pun sudah lebih sedikit 25%, berarti hanya 75%-nya si pria. Ternyata masing-masing helainya pun 40,6% lebih halus. Nah, bisa dibayangkan betapa sebenarnya modal awalnya aja wanita sudah tanda kutip nih kalah dalam hal jumlah serabut otot maupun ketebalan tebal tipisnya serabut otot masing-masing, ya. Kemudian kita lihat lagi dari segi hormonalnya, bahwa secara hormonal pun sebenarnya yang membuat pria bisa memiliki otot lebih banyak ada pada hormon yang namanya testosteron. Nah, itu seolah-olah identik hormon pada pria, padahal wanita juga memiliki testosteron. Hampir sama halnya juga wanita dominan memiliki estrogen, pria juga ada estrogennya tapi sedikit. Nah, seberapa sedikit jumlah testosteron pada tubuh wanita?
Disebutkan dalam studi ini mereka melakukan satu sampling ya terhadap ratusan atau ribuan wanita dan pria untuk menemukan berapa sih jumlah testosteron pada tubuh wanita dan pria, dan mereka menemukan bahwa ternyata wanita hanya memiliki 1/10 sampai 1/20-nya dari jumlah testosteron pria. Berarti 5% sampai 10% aja. Nah, kalau kita berbicara misalnya apabila seorang wanita berlatih sama kerasnya dengan pria, pola makannya sama intensifnya dengan pria, istirahatnya juga, suplementasinya juga, semuanya sama. Latihannya sama, setnya sama, bebannya juga diusahakan sama, maksudnya sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya. Tapi sama maksimalnya, sama-sama 100%. Berarti apa yang kira-kira seorang pria akan raih dalam 1 bulan, itu akan diraih oleh wanita lebih kurang nih secara matematika, 10-20 bulan. Lambat kan? Susah kan? Gitu. Nah, dipikirkan lagi yang slide tadi, yang ini, slide awal, di mana ternyata modal awalnya jumlah serabut juga lebih sedikit, jumlah serabut otot maksudnya, dan juga perhelai serabut otot itu lebih halus atau lebih tipis. Kemudian 1/10 sampai 1/20 sulitnya untuk atau lebih lambat untuk meraih pertumbuhan otot. Sekarang dengan semua yang sudah saya jabarkan tadi, masih takut untuk berotot gitu ya. Sulit sekali bagi wanita untuk maksudnya menjadi muscular, menjadi kekar gitu ya. Jadi berotot pasti, setiap orang pasti berotot. Bayi dari lahir pun sudah berotot. Tetapi untuk menjadi kekar bagi wanita jauh-jauh lebih sulit. Kalau kita lihat dari segi matematisnya aja, secara hormonal sudah 10-20 kali lipat lebih sulit atau lebih lambat. Kemudian dibandingkan lagi dengan ukuran serabut dan jumlah serabut tadi, sudah lebih kurang 80-100% lagi lebih lambat. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya berlatih beban bagi wanita untuk menumbuhkan otot itu tidak akan menghasilkan pembesaran otot seperti halnya pada pria. Jadi kita tidak perlu takut itu, tetapi latihan beban pada wanita malah meningkatkan metabolisme, mempermudah pelangsingan, dan sampai juga tentunya membuat tubuh menjadi memiliki true body shape. True body shape ada pada otot, bukan pada lemak. Ya, apalagi karena wanita biasa lemak itu menutupi otot jadi yang ada di bawah kulit, sehingga sebenarnya body shape-nya nggak begitu kelihatan. Nah, untuk bisa mendapatkan true body shape yang benar, atau yang paling bagus, atau yang paling indah, wanita perlu untuk melatih otot rangka tubuhnya. Nah, kira-kira demikian penjelasan dari saya. Semoga tidak lagi takut untuk berotot atau setidaknya melakukan aktivitas latihan beban untuk manfaat kesehatan masing-masing. Jangan salah, gara-gara takut sama otot, kita malah tidak menjalankan latihan beban yang begitu banyak manfaatnya, yang justru ini harus kita balik ya. Kita jangan lagi takut untuk kekar atau berotot karena itu sulit sekali terjadi. Kita lakukan saja dan kita dapatkan manfaat-manfaat latihan beban untuk kesehatan yang begitu banyaknya, yang tentunya sudah ditampilkan dalam channel ini berkali-kali. Semoga bermanfaat adanya. Kita ketemu lagi di topik yang lain. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang. Apabila menyukai videonya, jangan lupa like, atau jangan lupa juga subscribe, bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat adanya. Dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas, silakan ditulis di komentar, nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay tune dan stay healthy.